Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Yahudi Neturei-Karta. Tujuan saya menyampaikan pembahasan kali ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah Yahudi. Nah, bagaimana pembahasannya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Meskipun Israel mendeklarasikan diri sebagai negara Yahudi, ternyata tidak semua sekte Yahudi mendukung keberadaan negara ini dan Zionisme. Ada sekte Yahudi yang menentang dan bahkan ingin membubarkan negara Israel. Nah, sekte ini adalah sekte yang bernama Neturei-Karta yang dalam bahasa Aramik berarti para penjaga kota. Organisasi ini adalah kelompok religius dari Yahudi Haredi yang didirikan di Yerusalem di negara yang kala itu masih bernama Mandat Palestina, yaitu pada tahun 1938. Yahudi Haredi adalah salah satu bagian dari agama Yahudi Ortodoks yang dicirikan dengan menolak segala jenis budaya sekuler modern. Dengan karakteristik ini, maka Neturei-Karta menentang Zionisme dan bahkan menyerukan pembubaran Israel. Sebab para anggota Neturei-Karta percaya bahwa umat Yahudi tak diizinkan memiliki sebuah negara hingga datangnya Sang Juru Selamat atau Mesias. Sejauh ini tidak diketahui jelas jumlah anggota Neturei-Karta. Tetapi dalam situs Jewish Virtual Library memperkirakan organisasi ini memiliki sekitar 5.000-an anggota di Israel, New York, dan London. Nah, secara garis besar, anggota Neturei-Karta adalah para keturunan Yahudi Hungaria yang tinggal di kota tua Yerusalem pada awal abad ke-19. Selain itu juga ada kaum Yahudi Lituania yang merupakan para pelajar Gaon of Vilna, yang merupakan seorang guru agama Yahudi yang hidup pada abad ke-18. Nah, kelompok Yahudi Lituania ini sudah lebih dahulu menetap di Yerusalem sebelum saudara-saudara mereka dari Hungaria. Kemudian di akhir abad ke-19, leluhur anggota Neturei-Karta mendirikan sebuah pemukiman baru di luar tembok kota untuk mengurangi kepadatan Yerusalem. Nah, kini sebagian besar anggota kelompok itu tinggal di kawasan pemukiman Batei Ungarian dan Mea Shearim. Saat itu mereka amat menentang ideologi Zionisme yang mencoba memaksakan kedaulatan Yahudi ke Palestina yang masih menjadi wilayah Turki Utsmani. Kelompok ini amat dibenci oleh para Yahudi pendatang baru yang pada umumnya kurang taat menjalankan agamanya. Dan mereka dibenci karena memiliki keyakinan bahwa kebebasan bangsa Yahudi hanya bisa dibawa oleh Sang Juru Selamat. Sebagai sebuah organisasi, Neturei-Karta didirikan oleh Rabbi Amra Blau atau Rabbi Aharon Kazenel Begom. Nah, Rabbi Blau adalah warga asli Mea Shearim di Yerusalem dan aktif dalam Agudat Israel, sebuah partai politik Yahudi ultra-ortodoks, yaitu di masa Mandat Palestina. Namun pada tahun 1930-an, Agudat Israel mulai mengadopsi banyak kompromi dan mulai mengakomodasi ide-ide gerakan Zionisme. Hal ini membuat Rabbi Blau gerah dan memutuskan keluar dari partai itu, yaitu pada tahun 1937, dan bersama Rabbi yang lain kemudian mendirikan Chevrat Hachaim yang kemudian dikenal sebagai Neturei-Karta. Nah, sebagai sebuah organisasi baru,
Nuturekarta tak bebas bergerak, bahkan dibenci sesama kelompok Yahudi Ortodok yang sama-sama menentang Zionisme. Menurut harian The Guardian, bahkan di antara kalangan Haredi atau lingkaran Yahudi ultra-ortodoks, Nuturekarta dianggap sebagai cabang yang amat liar. Seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwasanya Nuturekarta ini tidak mendukung terbentuknya negara Israel dan menganggap mereka yang mendukung keberadaan Israel sama dengan menentang janji Tuhan. Bahkan situs resmi Nuturekarta menyebut anggotanya kerap berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran bendera Israel di berbagai kota di dunia. Di antara tokoh-tokoh Nuturekarta yang menentang Israel adalah Moch Hirsch, yang pernah menjadi menteri dalam kabinet Palestina yang dipimpin oleh Yasir Arafat. Nah, bahkan setelah setahun perang Gaza pada tahun 2008 berakhir, sekelompok anggota Nuturekarta ini kemudian masuk ke Gaza dan bergabung dalam Gaza Freedom March untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina di wilayah kekuasaan Hamas. Tak hanya memiliki hubungan dekat dengan Palestina, Nuturekarta juga memiliki kedekatan khusus dengan Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Israel. Kemudian pada Oktober 2005, pemimpin Nuturekarta yaitu Rabbi Yisrael David Weiss merilis pernyataan yang pada intinya mengkritik kecaman Israel terhadap Presiden Iran yang ketika itu dipimpin oleh Mahmud Ahmadinejad. Ketika itu Weiss menulis bahwa pernyataan Ahmadinejad yang ingin menghapus Israel dari peta dunia bukan sebuah pernyataan anti-Yahudi. Weiss berpendapat Ahmadinejad sebenarnya sedang berusaha untuk menciptakan dunia yang damai dan lebih baik, dan dia bahkan mengulang pernyataan pemimpin spiritual Iran Ayatollah Khomeini yang selalu menekankan penghormatan dan perlindungan untuk umat Yahudi. Kemudian pada Maret 2006, sejumlah anggota Nuturekarta kemudian berkunjung ke Iran dan bertemu dengan sejumlah pemimpin Iran. Dalam pertemuan itu tak hanya memuji langkah-langkah Ahmadinejad dalam menentang keberadaan Israel, organisasi ini juga menyebut Israel menggunakan isu Holocaust untuk kepentingan politik. Kami bangsa Yahudi yang nyaris punah akibat Holocaust tidak pernah menggunakan peristiwa itu untuk kepentingan pribadi kami, kata Weiss kala itu. Kami menekankan terhadap ratusan ribu warga Yahudi di seluruh dunia yang sepakat dengan langkah kami untuk menentang ideologi Zionisme, dan Zionisme tak identik dengan Yahudi, tetapi sekedar agenda politik. Itu adalah pernyataan Weiss. Tuntutan kami bukan sekedar penarikan pasukan ke perbatasan pada tahun 1967, akan tetapi juga semua konsekuensinya hingga negeri itu bisa dikembalikan dengan bangsa Israel dan kita bisa hidup bersama. Ini adalah apa yang dipaparkan oleh Weiss yang merupakan Rabbi Yahudi. Nah, kemudian pada 14 Mei 1948, Israel kemudian memproklamirkan kemerdekaannya setelah setahun sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Dengan demikian, Israel menjadi negara Yahudi pertama dan satu-satunya. Israel semakin mengukuhkan diri sebagai negara Yahudi setelah mengesahkan Undang-Undang Negara Bangsa Yahudi atau The Jewish National State Law, yaitu pada 19 Juni 2018. Dan undang-undang ini menyatakan bahwa bangsa Arab dicabut dari daftar bahasa resmi. Nah, Yerusalem ditegaskan sebagai ibu kota Israel yang utuh dan bersatu, dan orang Yahudi diberikan hak eksklusif dalam menentukan nasib Israel. Namun demikian, tidak semua orang Yahudi sepakat dengan pendirian negara Israel. Bahkan ada kelompok Yahudi yang menolak pendirian negara Israel. Salah satunya adalah Nuturekarta, sebuah organisasi Yahudi Ortodok yang didirikan oleh Rabbi Amra Blau dan juga Rabbi Aharon pada tahun 1938. Nah, di dalam sejarahnya hingga hari ini, sekte Yahudi ini begitu gelot menolak eksistensi dan menyerukan pembubaran negara Israel. Alasannya, mereka memiliki keyakinan bahwa umat Yahudi baru boleh mendirikan negara kalau sang juru selamat atau Mesias sudah datang di dunia ini. Nah, kemudian pada Mei lalu, misalnya dikutip dari Israel National News, sekte Nuturekarta Kanada diundang untuk menghadiri acara harian Palestina di Ottawa. Di acara tersebut, mereka menegaskan bahwa negara Israel tidak mewakili dunia Yahudi.
Dan pada kesempatan itu mereka juga membakar bendera Israel. Dan yang ketiga, mereka menyerukan negara-negara untuk menarik kedubesnya dari Israel. Ketika itu ketua Robi Nutrekarta yang bernama Ela Hananbek mengapresiasi Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menarik duta besar Turki untuk Israel setelah peresmian kedubes Amerika Serikat di Yerusalem. Nah, jika kamu ingin membantu orang-orang Yahudi, ikuti apa yang telah Presiden Turki lakukan. Tarik kedubesmu dari sana dan keluar dari sana, kata Beck yang diberitakan Middle East Monitor. Keempat, Toko Nutrekarta menjadi penasihat Presiden Palestina. Nah, Nutrekarta memiliki hubungan yang baik dengan Iran dan Palestina, dan mereka tidak segan mendukung langkah Presiden Iran waktu itu, yaitu Ahmadinejad, yang berkeinginan untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Nah, Nutrekarta dikenal juga dekat dengan Palestina. Bahkan, salah satu tokoh sekte ini, yaitu Moshe Herzl, pernah menjadi penasihat Presiden Palestina waktu itu, yaitu Yasir Arafat, untuk urusan keyahudian. Dikutip New Times, Herzl menjadi orang kepercayaan Arafat sejak tahun 1980-an, dan yang selanjutnya mendukung pendirian negara Palestina. Tidak hanya menentang pendirian negara Israel, Nutrekarta juga mendukung pendirian negara Palestina. Bahkan mereka kerap sekali menyerukan pembentukan negara Palestina di seluruh tanah Israel. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai sekte Nutrekarta yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan pembahasan kali ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.